Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, Selamat pagi, Bu. kabarnya gimana? Baik semua? Baik. 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 Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita bisa pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu share screen dulu ya. Nah, kita akan memasuki bab baru ya. Bab baru di kelas 10 ini yaitu tentang trigonometri dan ini adalah hal baru untuk kalian ya yang berada di kelas 10 khususnya 10 IPS. Kita lihat di sini untuk memulai bab trigonometri saya sengaja memperlihatkan di sini punyanya Bali nih ya. Ada jembatan. Pernah ke sini? Ada jembatan cinta namanya, jembatan kuning. Ada jembatan cinta yang ada di Bali. Ini letaknya kalau tidak salah saya lihat kemarin itu di apa mau arah ke Nusa Penida itu ya. Nah, Iya, Bu. itu panjangnya sekitar 138 meter dan lebarnya 18 meter. Terus apa sih Bu kaitannya sama trigonometri? Nah, mungkin kalau dari segi sainsnya, ilmunya itu untuk membuat si jembatan ini tentunya para pekerjanya itu menggunakan apa namanya? Konsep trigonometri ya. Tapi kalau dari segi ekonominya, karena tadi udah pakai konsep trigonometri, nah kalian dari segi ekonominya bisa tahu nih, berapa sih eh, uang yang dibutuhkan ya? Berapa sih uang yang dibutuhkan untuk membuat jembatan itu gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Perhatikan salah satu kabel baja jembatan. Nah, antara jembatan tiang dan kawat penyangga membentuk segitiga siku-siku. Nah, trigonometri itu identik dengan segitiga siku-siku. Ya. Misalkan diketahui posisi kaitan kabel baja pada jembatan adalah 8 meter dari tiang, besar sudut antara kabel baja penyangga tersebut dengan jembatan adalah 32 derajat. Dengan membuat segitiga siku-siku yang mewakili gambar tersebut dan menggunakan trigonometri, kalian dapat menentukan kabel baja atau menentukan posisi kaitan kabel baja pada tiang. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, posisinya si jembatan, tiang, sama kabel baja, kalau kita gambarkan ke dalam segitiga siku-siku, jadi bentuknya seperti ini. Di mana di sini sudutnya nih. Nah, terus nanti bisa kita menghitung eh apa ini? Panjang kabel. Nah, nanti kalau udah tahu panjang kabelnya ini kan dari segi ekonomi bisa dihitung ya, berapa sih uang yang dibutuhkan untuk membeli kabel bajanya gitu. Nah, di sini Ibu tidak terlalu menjelaskan ini dulu ya karena nanti ada bagiannya sendiri. Ini hanya supaya kalian tahu gitu. Jadi buat ngitung panjang kabel baja itu bisa menggunakan konsep trigonometri seperti itu. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di bagian perbandingannya ya. Kita lanjut dulu bagian sini. Nah, ini. Oke, sudut. Sudut putar adalah hasil perputaran atau rotasi sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Jika arah putaran sinar garis berlawanan dengan arah jarum jam, jadi di sini yang perlu kalian garis bawahi, sinar garis berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sudutnya bertanda positif. Ya. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam itu malah positif. Tapi kalau searah dengan jarum jam, tandanya jadi sudutnya jadi negatif. Itu ya. Jadi bukan karena berlawanan terus nilainya negatif kan gitu ya. Jadi karena berlawanan malah justru nilainya menjadi positif. Nah, itu adalah konsep nanti kita belajar kuadran juga nanti belajarin. Jadi ini teorinya dulu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini gambar sudutnya, misalnya di sini ada sisi awalnya, kemudian ini sisi akhirnya. Nah, ini kan arahnya ke sana, ya. Arahnya ke sana nih tanda panahnya.
Nah, ini kan berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan muternya kan kemana? Ini 12, 6 ke kanan kan ya? Ini 9, 3 kan muternya ke sini. Ya kan? Nah, karena ini kan berlawanan arah jarum jam nih kalau ke sana. Nah, berarti kalau yang satunya, yang ini, sisi awalnya ada di sini, kemudian sisi akhirnya ada di sini. Nah, dia berputar searah ya, searah dengan jarum jam sini. Gitu. Nah, ini tadi nilainya negatif sudutnya, kalau yang ini nilai sudutnya positif. Oke. Sekarang kita lihat lagi ukuran sudut. Nah, ini. Ukuran sudut dinyatakan dalam satuan derajat atau satuan radian. Nah, ini. Ya, bisa. Jadi bisa derajat. Kalau selama ini kan taunya derajat aja ya. Nah, di sini bisa juga radian. Gitu. Nah, satuan derajat. Ada sebuah lingkaran didefinisikan sudut satu putaran besarnya 360 derajat. Jadi kalau lingkaran nih, nah ini sudutnya 360 derajat. Ya. Jadi satu putaran sama dengan 360 derajat. Ini ya. Sama dengan 360 derajat. Atau kalau kita mau buat 1 derajat, berarti sama aja 1 per 360 derajat. 1 per 360 putaran itu sama aja 1 derajat. Maksudnya gitu. Jadi tinggal dibalik aja. Tuh. Nah, kita lihat lagi bawahnya. Pada pengukuran sudut yang memerlukan ketelitian, diperlukan satuan sudut yang lebih kecil dari derajat. Nah, ini ada satuan sudut yang lebih kecil dari derajat, yaitu menit detik. 1 menit diperoleh dengan membagi satuan derajat menjadi 60 bagian yang sama. Satuan menit dilambangkan dengan ada tanda kutip 1 ini. Nah, ini satuan menit. Kemudian setiap menit dibagi lagi menjadi 60 bagian yang sama, yaitu detik, disebut detik. Dan satuannya ada tanda kutip 2. Hubungan antara satuan derajat, menit, dan detik sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini. 1 derajat sama dengan 60, apa ini tadi? Menit ya? 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti kalau misalnya ibu mau tanya 1 menit, sama dengan berapa? Berapa derajat? Tinggal dibalik aja ya. 1 per 60 derajat. Gitu ya. Terus yang ini juga sama. Kalau mau kita cari 1 detik, berarti sama aja 1 per 60 menit. Gitu. Ya. Dimana di sini juga bisa kita tahu bahwa 1 derajat sama dengan 60 dikali 60 atau 3.600 detik. Gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat di soal ya, contoh 1. Nah, ini di handout yang udah saya bagikan di Google Classroom-nya, belum ada jawabannya ya. Jadi, nanti bisa dilihat lagi pembahasannya di video di YouTube biasa. Kemudian, kita lihat di sini. Nyatakan sudut 15,22 dalam satuan derajat, menit, dan detik. Oh, sebentar. Ini maksudnya, ini kurang ini. Tunggu sebentar. Soalnya kurang. 15,22 apa ya? Sebentar. Wait. Oh, 15,22 derajat nih harusnya ya. Bentar. Derajat. Oke. Derajat itu harusnya ya, ada derajatnya. Ke dalam satuan derajat. Satuan derajat dan menit. Oh, kalau ke dalam satuan derajat ya udah jelas ya, orang dia kan 15,22 derajat, ya kan? Berarti nomor 1 untuk yang pertanyaan yang pertama derajat berarti kan 15,22 derajat. Kemudian menit. Kita mau jadiin ini ke menit. Berarti kalau mau jadikan ini ke bentuk menit,
Gimana caranya? Tadi 1 derajat berapa menit? Berapa menit? Nih ya. Yang tanda petiknya 1 itu kan menit ya. Tadi kalau tanda petiknya 1 ini menit. Tapi kalau tanda petiknya 2 itu detik. Nah, Ibu tulis lagi di sini. Jadi kalau 15,22 derajat itu berapa menit? Artinya 15,22. Bentar, ini menitnya Ibu geser dulu deh. Hapus dulu. Ini sama aja 15,22. Kalau menit kan berarti 60 ini ya. Berarti dikali dengan 60. Nah, berapa hasilnya? Coba kita pakai kalkulator aja biar cepat. Sambil dibantu Ibu, coba 15,22 dikali 60 berapa ya? 922. Berapa? 922. 932. Ya. 913,2. Ya. 13. Nah, gini. Ini ke menit. Nah, sekarang ke detik. Berarti bisa di 15,22 derajat sama dengan untuk ke detik berarti 15,22 dikali dengan nih. Kalau detik kan yang tanda petiknya 2. Berarti dikali dengan 60 dikali 60. Nah. Jadi sama dengan berapa? Dikali lagi sama 60. 54.792. Oke, 54.792. Tanda petiknya 2. Ya, ini tadi menit, yang ini detik. Oke. Kemudian kita lihat di nomor 2. Nyatakan sudut. Nah, ini ada beberapa nih. Nomor 2, nyatakan sudut 40 derajat, 48 detik, 54 menit. Nah, berarti kalau seperti ini tuh sama aja gini, nah. Sama aja 40 derajat ditambah 48 menit ditambah 54 detik. Tinggal kita rubah aja. Tadi mintanya dirubah kemana? Oh, ke derajat. Ya, berarti kita tinggal rubah aja. Ini 40 derajatnya tetap. Karena kan mintanya ke derajat toh. Nah, terus yang ini berarti 48 menit. Kita mau ganti ke derajat. Berarti kalau tadi kan kalau dari derajat ke menit dikali 60. Berarti kalau dari menit ke derajat kita tinggal balik. Ya kan? Tinggal 48 dibagi sama 60. Nah, ini jadi tandanya derajat ya. Nah, terus habis itu yang ini berarti karena ini detik, karena ini detik berarti ini dibagi dengan 60 dikali 60 derajat. Nah, ini agak koma nih hasilnya nih. Berarti 40 derajat ditambah berapa? 48 dibagi 60? 0,8. Oke, 0,8 derajat. Terus yang ini? Belum, Bu. Ini bukan? 54. 0,015. Benar nggak? Bentar. Kali. Iya kayaknya. Benar ya? Saya belum nyoba. Oke, berarti ini kalau kita tambahkan, ini kan jadinya 40,815 derajat. Gitu. Oke. Itu untuk nomor 2. Gitu. Jadi gitu ya. Kalau dari derajat ke menit, dikali. Derajat ke detik juga dikali. Tapi kalau dibalik posisinya, menit ke derajat atau detik ke derajat dibagi. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 3. Sebuah baling-baling berputar dengan kecepatan 36 per menit. 36 per menit ini maksudnya 30 ya. 36 per menit ya gitu ya. Nyatakan kecepatan baling-baling tersebut ke dalam satuan putaran per detik. Jadi dari menit ke detik. Artinya 36 menit kita mau jadikan ke detik. Berarti kalau dari menit ke detik itu kan turun 1 ya ibaratnya gitu ya. Nah, ini bisa dibagi dengan 1/60. Dibagi dengan 60. Nah, gini.
Nah, ini tandanya jadi gini ya. Jadi 2 gini. 36 dibagi dengan 60 berarti kan hasilnya adalah 0,6. Jadi dia ada 0,6 putaran per detik. Nah, terus habis itu dia minta lagi radian. Oh, kalau untuk yang radian nanti mungkin kita bahas dulu di soal berikutnya ya. Nanti baru balik lagi ke sini ya. Soalnya Ya, Bu. yang radian belum nih. Belum kita belajarin. Gitu. Oke, nanti kita balik lagi ke nomor 3. Kita lanjut dulu ke radian. Kalau begitu, oh sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang bingung mungkin? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, mana nih? Oh, ini. Satuan radian. Benar ya? Satuan radian. Oke. Tadi udah sampai halaman 3, sekarang halaman 4. Satuan radian besar sudut dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur di hadapan sudut dan panjang jari-jari lingkaran. Jadi ini panjang busurnya nih. Nih. Nah, terus ini panjang jari-jarinya. Nih. Tuh. Nah, jadi kita bisa lihat sudut keoki. Sudut keoki. Di mana-mana kalau menamakan sudut, kalau dia bilang sudut keoki, berarti posisi sudutnya ada di O. Ya. Nah, posisi sudutnya ada di O, berarti ada di sini posisi sudutnya. Gitu. Sudut POQ sama dengan panjang PQ dibagi dengan jari-jari radian. Jika panjang PQ sama dengan R, akan diperoleh sudut POQ sama dengan R per R radian. Sama dengan 1 radian. Sudut 1 radian dapat diperoleh dengan membuat busur yang panjangnya sama dengan jari-jari. Pada sudut 1 putaran penuh, panjang PQ sama dengan 2 PR. Jadi ini kaitannya sama panjang busur, luas lingkaran gitu ya, luas juring, pelajaran waktu SMP ya. Sehingga kita dapat ini sudut POQ sama dengan 2 PR dibagi R atau sama dengan 2 pi radian. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sudut 1 putaran besarnya adalah 2 pi radian. Atau di sini kalau 2 pi itu sama aja 360 derajat. Ini 1 putaran ya. Nah, 1 putaran ini sama aja 2 pi. Gitu. Oke. Nah, ini yang harus kalian ingat untuk radian ya. Berarti kalau 360 derajat 2 pi, berarti kalau 180 derajat berapa pi? Berapa pi? 180 derajat tuh berapa? 1 pi. 1 pi, betul. Karena 180 derajat itu adalah 360 dibagi 2. Ya kan ya? Berarti 2 pi-nya juga dibagi 2. Jadi kita punya di sini pi atau 1 pi. Itu. Ini harus intinya ya. Intinya yang harus kalian tahu nih di radian. Aduh. Oke, kita lanjut dulu ke C. Hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Diketahui sudut 1 putaran besarnya 360 derajat. Ya, ini tadi yang Ibu bilang ya. 360 derajat atau 2 pi radian. 1 putaran sama dengan 360 derajat atau 2 pi radian. Nah, jadi kita punya di sini setengah dikali dengan 360 sama dengan setengah dikali 2 pi. Yang ini tadi ya. Jadi kita dapat di sini 180 sama dengan pi radian. Sama nih dengan yang ini tadi. Nah, karena dua-dua sisinya dibagi sama 2 atau dikali dengan setengah. Kemudian kita punya di sini. Berarti kalau ini kan 180 derajat. 1 derajat berapa pi? Oh, kalau 1 derajat berarti tinggal pi dibagi 180. Atau kita bisa simpulkan 1 radian sama dengan 180 dibagi pi. Nah, itu. Jadi bisa itu. Nah, sekarang kita lihat dulu ke contohnya. Mungkin agak-agak bingung yang tadi. Gimana aplikasinya, Bu? Ubahlah 60 derajat ke satuan radian dan 2 pi per 3 radian ke satuan derajat. Kita rubah dulu yang pertama, yang 60 derajat. Berarti 60 derajat sama dengan, kalau mau rubah ke radian, berarti kan tinggal gini ya. 60 dibagi 180. Karena kan 1 pi tadi kan 180 ya. Nah, 60 dibagi 180 pi.
tinggal kita bagi aja ini. Jadi kita punya 6/18 atau 1/3. Karena 6 dicoret sama 18 ini jadi 1, ini 3 ya. Jadi 1/3 pi. Gitu. Terus kalau 2pi/3. 2pi/3 radian kesatuan derajat. Berarti kalau yang kayak gini, 2pi/3 tinggal dikali sama 180 derajat. Kita bagi. Oh, sebentar. Ini tinggal dikali dengan 180 derajat per pi. Oh, sorry. Nah, ini kita coret. Kita punya di sini. Ini berarti 60. Ya, ini 1. Ini pi-nya kita coret. Berarti tinggal kita punya 120 derajat. Gitu. Ya. Jadi kalau mau dari derajat dari ini ya, Ibu kasih catatan di sini. Jadi kalau derajat mau dirubah ke pi, nah ini berarti tinggal diapain? Dibagi 180. Atau gini. Atau gampangnya dikali, biar enggak apa namanya ini Ibu tambahin sedikit di sini. Biar kalian gampang nih inget-ingetnya. Jadi yang derajat ke pi ini sama aja gini. Kasih cara lainnya ya. 60 derajat sama dengan 60 derajat dikali dengan pi per 180 derajat. Kan sama aja. Nah, ini tinggal kita coret sama ini. Ini dapat 1, ini dapat 3. Nah, jadi tinggal pi/3 atau 1/3 pi. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau mau buat derajat ke pi radian. Nah, ini bisa dibagi, dikali ya. Dikali pi per 180 derajat. Nah, ini. Tapi kalau radian, pi radian ke derajat, nah berarti kan ini dikali 180 per pi. Kebalikannya ya. Nah, gitu aja nginget-ingetnya. Tuh, biar lebih enak. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita balik dulu ke soal tadi. Mana tadi? Nah, ini. Yang kedua, tadi belum dijawab ya. Radian per menit. Oke. Kalau dia bilang 36 putaran per menit, berarti untuk merubahnya ke radian per menit, nah kan dia bilang 36 putaran per menit. Mau diganti jadi radian per menit. Berarti tinggal 36 dikali dengan, jadi ini tadi yang pertama ya. Yang pertama, ini yang kedua. 36 dikali dengan 2 pi. Jadinya hasilnya 72 pi radian per menit. Kenapa dikalinya dengan 2 pi? Karena dia bilang tadi putaran. Kita ingat-ingat lagi, satu putaran itu tadi berapa derajat? 360 derajat. 360 derajat berapa pi radian? 2 pi. Ya. Nah, ini dikali dengan ini karena satu putaran sama dengan 360 derajat. Gitu. Terus habis itu yang ketiga ada radian per detik. Oke, berarti kalau radian per detik, karena tadi dari menit ya, dari menit mau dirubah ke detik. Kalau detik ke menit kan dikali 60. Tapi kalau dari, apa namanya, dari, sebentar, kalau dari detik ke menit kan dikali 60. Nah, berarti kalau dari menit ke detik dibalik ya, dibagi dengan 60. Jadi kita punya di sini 36 dibagi atau dikali boleh ya. Dikali dengan karena putaran, jadi gini, 2 pi per 60
2pi per 60. Jadi sama dengan berapa nih? Ini 6, ini 10. Berarti 12pi per 10. Atau bisa disederhanain jadi 1,2 pi. betul. 1,2 pi radian detik. Ya. Gitu. Ya. Jadi kenapa harus ada 2 pi? Karena satu putaran. Terus tadi kan dari menit. Menit ke detik berarti dibagi dengan 60. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum. Belum. Oke. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan dulu ke halaman berikutnya. Nah, ini ada sudut dan kuadran. Nah, ini yang akan Ibu kenalkan. Ada namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi ada 4 kuadran. Di mana kita lihat dulu di kuadran 1. Kuadran 1 ini, sumbu X-nya positif ya. Karena kan 1, 2, 3, 4 ini kan positif. Jadi, sumbu X, atau gini, sumbu X positif. Kemudian sumbu Y-nya juga positif karena ini ke atas, ya kan? Sumbu Y-nya positif. Nah, kemudian kalau di kuadran 2, kan tadi, kenapa Bu kuadran 2-nya kok sebelah kiri nggak di bawah? Karena tadi kita sepakat bahwa sudut dikatakan positif apabila berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi ke sana muternya. Itu ya. Nah, di sini sumbu X-nya negatif. Karena negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif. Sumbu Y-nya positif masih ya. Karena ada di atas nih. Nah. Kemudian kita lihat kuadran 3. Kuadran 3 semuanya negatif. Karena sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif. Sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4 berarti sumbu X-nya positif, tapi sumbu Y-nya negatif. Itu. Kemudian sekarang, oh iya, nanti di bawahnya aja deh. Jadi ini terbagi menjadi 4 bagian ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Dan ini harus kalian ingat-ingat, karena ini adalah konsep dasar untuk trigonometri juga. Jadi harus hafal nih, kuadran-kuadran. Nah, sekarang kita lihat dulu, besar sudut setiap kuadran. Nah, ada kuadran 1. Kuadran 1 berarti kan sudutnya ada di wilayah sini, ya kan? Nah, ada di wilayah sini, yaitu sudutnya antara 0 derajat kurang dari alfa ya. Misalnya sudutnya alfa, kurang dari 90 derajat. Jadi 0 sampai 90 derajat. Kemudian kalau kuadran 2 kan sudutnya ada di sebelah sini. Ya. Jadi dia sudutnya ada di antara 90 derajat 180. sampai 180, betul. Kemudian kalau di kuadran 3 ada di bawah sini. Nah, berarti dia sudutnya ada di antara 180 sampai 270, betul. Kuadran 4 ada di sini. Berarti 270 sampai 360 derajat, betul. Gitu. Ya, itu pembagian sudut dalam kuadran. Nah, sekarang soalnya gini, tentukan posisi setiap sudut berikut. Coba saya mau yang jawab kalian. Coba nomor 1. Tiara. Ada di kuadran berapa? 80 derajat. Ada di kuadran 1. Oke, betul. Ini ada di kuadran 1. Nomor 2, siapa ya? Dwi Kumalasari. Coba. Nomor 2 ada di kuadran berapa, Nak? 155 derajat. Berapa? Nggak ada suaranya nih. Dinyalain dulu ini ya, soundnya.
Nggak bisa ada suaranya ya. Oke, kalau nggak, oh ini bisa nih. Berapa di kuadran berapa, Nak? Kuadrat 2. Oke, betul sekali, kuadran 2. Terus nomor 3. Siapa lagi ya? Bentar. Coba, apa lagi nih? Nggak kelihatan namanya. Atau nomor 3 ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Siapa Kuadran. namanya? Kaila. Kaila berapa di kuadran berapa? Kuadran 3. Oke, kuadran 3, betul. Ini yang terakhir. Nah, yang terakhir gimana nih? 1045. Kita jawab bareng-bareng aja. Ya. Kalau ada soal yang lebih dari 360 derajat, karena kita mengingat ya, satu putaran itu kan 360 derajat. Berarti kalau lebih dari 360 derajat, kita bagi aja. 1045 kita coba bagi dengan 360 derajat. Sisa berapa? Coba. 1045 dibagi 360 kan 2 koma ya. Ini berapa? 0,28888. Kenapa enggak? 1. Hanya? Kan ini 2. Dibagikan 2. Berarti sisanya? Ini kan sama aja 2,9 sekian-sekian. Berarti sisanya adalah 1045 dikurangi 720. Karena kan 360 kalau dikali 2, 720 ya. Nah, jadi sisanya adalah 325 derajat. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih. 325 derajat ada di kuadran berapa? Itu caranya. Ada di kuadran berapa 325 derajat? Kuadrat 4. Oke, betul sekali. Kuadran 4. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang lebih dari 360 derajat, dibagi dulu dengan 360 derajat. Kenapa, Bu, dibagi 360? Karena satu putaran, ya, kita kembali lagi mengingat, satu putaran sudutnya adalah 360 derajat. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tadi kita sudah belajar sudut, sudah belajar radian ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ke sini. Oh, ini yang online sudah ada berapa? Oh, oke. Pada segitiga siku-siku terdapat dua sisi yang saling tegak lurus. Ya. Jadi, segitiga siku-siku itu biasanya ditandai dengan ada bentuk seperti ini ya. Nah, ini. Atau biasanya bisa juga bentuk seperti ini. Ada segitiga. Kemudian, nah ini ada tandanya. Ya, kok gresek-gresek. Oke. Bisa juga begini, bisa juga begini ya bentuknya ya. Nah, sekarang kita lihat penyebutan sisi depan dan sisi samping tergantung dari letak sudut pada segitiga siku-siku tersebut. Setiap perbandingan pasangan sisi segitiga siku-siku mempunyai nama tertentu, yaitu sinus. Ini bukan sinusitis penyakit itu ya, bukan ya. Jadi sinus, bisa bacanya sinus gitu. Nah, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Berikut perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita lihat dulu segitiga yang pertama. Yang di depan ini. Ibu gedein dulu. Nah, ini kan sudutnya ada di sini nih. Karena ini alfanya nih ya. Nah, ini alfanya, sudutnya ada di sini. Sekarang, sisi di depan sudut, itu kan ada di sana ya. Nah, ini sisi di depan sudutnya. Berarti ini adalah sisi depan. Ya. Kemudian sisi di samping sudut itu ini. Makanya dia disebut samping. Kok sampingnya enggak yang ini, Bu? Enggak. Karena kita lihat gini. Sisi depan dan sisi samping itu menempati sisi-sisi yang tegak lurus ya. Jadi sisi-sisi
yang saling tegak lurusnya. Tapi kalau yang ini namanya pasti selalu sisi miring. Karena bentuknya miring. Dan dia merupakan sisi terpanjang di dalam segitiga siku-siku tersebut. Gitu. Jadi kalau mau nentuin sisi samping miring depan dalam segitiga siku-siku, tentuin dulu pertama adalah miringnya. Kalau miring kan udah kelihatan ya, oh ya bentuknya miring, berarti sisi miring gitu. Kita lihat lagi di gambar yang kedua. Alfanya ada di sini. Nah, ini tadi ya, yang pertama sisi miringnya pasti yang ini. Nah, sisi depannya mana? Oh, di depan sudut, berarti di sini. Nah, ini sisi depannya. Kemudian sisi sampingnya, oh yang ada di sampingnya. Nah, ini. Itu. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Nah, ini simbol-simbolnya ya. Jadi, sin alfa atau sinus ya, sinus alfa. Artinya sin sudut alfa itu adalah perbandingan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kemudian cos alfa yaitu perbandingan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Tangen alfa perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Jadi kalau ngomong ngapalin, sin kostan yaitu demi sami desa. Nah itu trik untuk menghafalkan perbandingan sisi-sisi pada sin kostan. Sekarang ada CSC, sek, sama kot. Itu apa, Bu? Nah, kita lihat di sini. Kalau CSC, ini adalah kosekan. Biasanya dia disimbolkan dengan CSC atau bisa juga kosek. Nah, tulisnya gini juga bisa. Di mana kosekan ini adalah kebalikan dari sin alfa. Jadi kosekan alfa itu adalah 1 per sin alfa. Nah, jadi di sini tinggal kalian balik aja nih. Kalau tadinya demi, berarti jadi midi. Nah, terus habis itu yang sekan alfa ini simbolnya sek, SEC alfa, itu kebalikan dari cos alfa. Nah, jadi di sini kalau tadi cos alfanya sami, berarti di sini jadi misa. Ya. Kemudian yang berikutnya ada kot alfa atau bisa juga dia dituliskan gini biasanya di soal. Kotan. Nah. Kalau enggak COT, kalau enggak COTAN. Kebalikan dari tangan. Jadi kalau tangan tadi depan samping, kotangan adalah ini salah ini. Salah ketik ya. Harusnya bukan mi tapi sa. Samping per depan. Gitu ya. Miring depan, miring samping depan. Jadi triknya untuk menghafalkan perbandingan trigonometri itu yang dihafalin yang ini aja. Nanti yang sebelahnya tinggal kebalikannya. Tapi hati-hati di sini yang sering terbalik itu yang ini nih. Ini mentang-mentang ada cos-nya jadi dianggap kebalikannya dari cos. Padahal bukan ya. Jadi kosekan itu kebalikannya justru sama sin. Bukan sama cos. Hati-hati di situ. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke pembahasan latihan soalnya. Masih ada 20 menit. Ada contoh 4 di sini. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Kita gambar dulu ya segitiganya. Nomor 1. Segitiga. Nah, gambarnya. Nah, ini siku-sikunya di sini. Dia bilang siku-siku di B. Berarti di sini B. Nah, untuk letak A sama C-nya bebas ya. Boleh A-nya di sini, boleh A-nya juga di sini, boleh. Nah, di sini saya mau taruh A-nya di bawah, berarti ini tinggal C. Terus dia bilang AB-nya 8. Oh, sini 8. BC-nya 15. Oh, 15. Hitunglah nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangan alfa dengan alfa adalah sudut antara BC dan AC. Sudut antara BC dan AC. Kita lihat dulu. BC mana sih? Oh, BC ini. AC mana? Oh, AC ini. Nah, jadi kalau sudut antara BC dan AC, berarti alfanya ada di sini. Nah, ini sudutnya ya. Gitu. Terus sekarang gini, kita lihat. Ketiga buah sisi segitiganya ada semua nggak ukurannya? Nggak ada. Ada yang nggak ada ya? Nah, AC. Ingat lagi, teorema Pythagoras. Masih ingat? Untuk mencari sisi miring kuadrat, berarti gimana?
Sisi yang tegak lurus. Iya. Ditambah atau dikurang? BC tambah Ditambah. Ditambah, Tambah. betul. Jadi, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kuadrat. Berarti, atau sama aja gini, AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB kuadrat. AB kuadratnya berarti 8 kuadrat ditambah BC kuadrat 15 kuadrat. Berarti di sini 64 sama 225. 25. Kita tambahin berapa jadinya? 289. 289. Berapa akar dari 289? 17. Oke, betul. 17. Jadi AC-nya 17 ya. Nah, ini ketemu nih sisi AC. Tinggal sekarang kita cari nih. Sin alfa, cos alfa. Sin alfanya berarti demi. Ah, sekarang tentuin dulu sisi depannya. Karena alfanya di sini depannya yang mana? Depannya 8. 8, betul. Karena depannya. Depan, berarti sini depan. D. Samping. Sampingnya 15 atau 17 sampingnya? 15. Oke, ini sanya. 17 berarti mi-nya ya? Miring. Oke, tinggal sin alfa. Sin alfa berarti demi. Depannya 8, miringnya 17. Cos alfa sami. Sampingnya 15, miringnya 17. 17. Tan alfa desa. Depannya 8. 8/5. Nah, betul. Habis itu kebalikannya dari sin tadi apa? Sekan atau kosekan? Masih ingat? Sekan. Ayo hati-hati. Kosekan. Kosekan. Karena Sekan. jangan, ini kan apa namanya? Mentang-mentang ada kosnya, oh kebalikan dari kos, Bu. Bukan, ya. Hati-hati. Di sini, kosekan alfanya adalah kebalikan dari sin. Jadi tinggal dibalik aja. 17/8. Terus yang ini, baru sekan alfa. Sekan alfanya, balikan dari kos. 17/15. 15. Terus yang satunya, kot alfa atau kotan alfa. Yaitu 15/8. Tuh, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutin ke nomor 2. Nomor 2. Diketahui sin theta. Nah, sekarang nama sudutnya theta, bukan alfa lagi. Jadi nama-nama sudut itu beberapa ada, nggak cuma alfa doang ya. Banyak ya. Tuh. Nah, ini yang ke nomor 2 kita punya sin theta. Sin theta 2/3. Yang ditanyakan adalah nilai cos theta, tan theta, sekan theta, kosekan theta, dan kotangan theta. Nah, berarti kalau diketahui salah satu perbandingan trigonometrinya, kita bisa menggambarkannya ke dalam segitiga siku-siku. Jadi digambarin dulu. Nah, ini segitiga siku-siku. Ini siku-siku di sini. Kemudian theta. Tetanya terserah ya, mau ditaruh tetanya di sini boleh, mau ditaruh tetanya di sini boleh. Ibu mau taruh tetanya di sini. Nah, misalnya sudutnya di sini. Terus dia bilang tadi sin theta sama dengan 2/3. Sin theta sama dengan 2/3. Sekarang kita tentuin dulu. Sin kan tadi demi ya. Kita tentukan dulu sin sudut apa sisi-sisi depan miring sampingnya. Ini pasti miring, ya kan? Ini ada di depan sudut, ya kan? Berarti ini depan. Ini samping. Ini adalah demi, depan per miring. Berarti depannya 2, miringnya 3. Masukin angkanya di sini. Ini berarti 2, miringnya 3. Berarti buat nyari sisi sampingnya gimana? Sisi sampingnya belum tahu nih. Gimana? Pitagoras. Ya, pakai Pitagoras, betul. Jadi, akar dari miring kuadrat, ya kan ya? Dikurangi depan
kuadrat. Kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi sama dengan 9 dikurangi 4. Akar 5. Akar 5 ada nggak? Koma ya hasilnya ya? Ada, tapi koma. Ya. Jadi cukup sampai segini aja, nggak apa-apa. Kemudian kita cari cos. Cos theta sami. Nah, ingetin lagi, Ibu. Ingetin. Sami. Berarti sa-nya tadi berapa? Oh, sa-nya ini yang kita udah cari nih. Ya kan? Sa-nya akar 5. Miringnya 3. Terus tan theta desa. Depan per samping. Berarti 2 per akar 5. 2 per akar 5. Nah, ini kadang-kadang begini aja benar jawabannya. Maksudnya ada di pilihan gandanya. Tapi kadang juga tidak ada seperti ini jawabannya. Jadi bagaimana caranya? Karena ini di bawah di penyebutnya ada bentuk akar, berarti kita kalikan dengan sekawan. Kali akar 5 per akar 5. Nah, jadi sama dengan 2 akar 5 per 5. Atau bisa dituliskan 2 per 5 akar 5. Gitu. Ya. Nah, ini boleh jawabannya ini ya. Tapi kalau di pilihan gandanya nggak ada, dirubah dulu dirasionalkan ya namanya ya. Dirasionalkan jadi bentuknya 2 per 5 akar 5. Kemudian kita bisa cari kosekan theta. Kosekan theta kebalikan dari sin theta. Berarti tinggal dibalik aja jadi berapa? Kosekan tetanya? 3 per 2. Iya. 2. Kemudian sekan theta. Sekan theta kebalikan dari cos theta. 3 per 5 akar 5. Nah, ini bisa dirasionalkan dengan cara mengalihkan akar 5 per akar 5. Sama dengan 3 akar 5 dibagi akar 5 kalau dikali akar 5 kan akarnya jadi hilang ya. Atau sama aja akar 25. Akar 25 berarti 5. Jadi 3 per 5 akar 5. Jadi jawabannya bisa ini atau ini. Itu. Kemudian ada kotangan theta. Kotangan theta berarti kebalikan dari tangan theta. Terus gimana, Bu, kalau ini tadi bentuknya begini? Ya kita lihat yang ini aja, ya kan? Lebih gampang ya. Nah, kita lihat yang ini aja. Tadi tangan theta kan 2 per akar 5, berarti kotangannya akar 5 per 2. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada kebingungan, kegalauan, kebimbangan? Bu, kok susah, Bu, materinya? Lebih susah apa lebih gampang dari yang kemarin? sama aja, Bu. Sama aja. Sama susah. Sama-sama susah. Oke. Gitu. Nah, di Google Classroom-nya Ibu sudah upload presensi. Ada materinya juga ya. Nanti materi yang ini papan tulisnya Ibu save. Terus Ibu upload juga deh di situ biar bisa buat belajar lagi. Sama nanti seperti biasa videonya Ibu upload ke YouTube. Terus ada tugas ya. Ada tugas 10 soal di Google Classroom itu. Pilihan ganda. Kemudian ada nanti disuruh upload coretan hasil kerja kalian. Oret-oretannya. Uploadnya ke Google Classroom aja ya. Semuanya ya disamakan. Biar Ibu gampang koreksinya. Gitu. Oke. Terus bagi yang remedial, jangan lupa untuk mengerjakan remedial. Tuh. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum Ibu tutup, coba kita foto bersama dulu. Foto bersama. Wah, banyak nih. Ada 2 halaman. Nyalakan dulu kameranya. Seminggu baju. Oke, sudah siap? Udah cantik dan ganteng-ganteng nih. Oke, halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3.
halaman 1. Oke, sebentar Ibu. Ini dulu. Ibu save dulu yang pertama. Sekarang yang kedua, halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Gitu untuk hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa di WhatsApp grup atau di WhatsApp pribadi boleh. Nah, yang penting jangan lupa, sekali lagi jangan lupa untuk mengisi presensi karena patokan Ibu dari situ ya. Kalau nggak ngisi presensi berarti alfa gitu. Oke? Oke, Bu. Kalau oke. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Sama-sama. Ya. Mencintai pagi.